Baik teman-teman, ini adalah pohon mangga yang saya tanam kira-kira sebulan lebih lah ya teman-teman. Jadi begitu saya tanam kira-kira umur 1 bulan dia sudah mengeluarkan bunga ya. Nah terus bagaimana sih cara nanamnya supaya cepat berbunga seperti ini? Langsung saja kita akan pada tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta tanaman buah dalam pot, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini masih dalam keadaan sehat, karena beberapa menit ke depan kita akan berbagi informasi tentang cara menanam pohon mangga agar cepat berbuah. Bagaimana caranya? Langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama tentu saja kita harus siapkan potnya. Jadi dan pastikan potnya berlubang seperti ini ya teman-teman, agar airnya nanti bisa keluar. Kemudian kita siapkan apa namanya ya, telekan atau apalah alasnya, jangan langsung ke tanah sehingga nanti airnya gampang turunnya ya teman-teman. Kemudian kita tutup lubangnya, sebaiknya menggunakan arang ya teman-teman, karena saya tidak memiliki, kebetulan ini sering hujan jadi tidak sempat untuk membuatnya. Jadi saya gunakan pecahan keramik ya, tujuannya agar nanti tanahnya tidak menutupi lubang sehingga air bisa lancar keluar ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua tentu saja kita harus siapkan bibitnya ya. Dan untuk bibitnya sendiri teman-teman pastikan teman-teman memilih bibit yang apa namanya, yang sudah sambungan, entah itu okulasi, entah itu sambung pucuk atau sambung samping dan sebagainya, atau juga cangkok. Nah ini teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman membeli, perhatikan mesti ada sambungan seperti ini ya teman-teman, jangan terkecoh. Kadang-kadang penjual bibit juga jahat, jadi mereka apa namanya, mereka kerat seperti ini kemudian mereka ikat, ternyata itu lokal bukan sambungan ya, hati-hati. Nah kemudian yang ketiga kita siapkan media tanamnya atau tanahnya ya teman-teman. Jadi kita harus siapkan tanah yang subur. Tanah yang subur bisa kita dapatkan dari campuran. Nah ini saya menggunakan tanah sebagai media dasarnya, kemudian sekam padi dan sekam padi yang sudah difermentasi, kemudian juga pupuk kandang ya teman-teman, pupuk kandang yang juga sudah difermentasi, dan ada juga media tanam serbuk gergaji ya atau serbuk kayu yang juga sudah difermentasi ya teman-teman. Nah untuk cara memfermentasi bahan-bahan yang saya sebutkan tadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi banyak sekali seputar tanaman, baik itu cara membuat media tanam, cara menanam dan sebagainya, serta perawatan tanaman buah dalam pot ada di channel ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti channel ini ya teman-teman. Saya pikir teman-teman sudah tahu caranya ya, seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk perbandingan sendiri teman-teman bisa gunakan perbandingan 1:1 ya. Misalkan tanahnya 1, kemudian sekamnya 1, kemudian lagi pupuk kandangnya 1, dan serbuk gergajinya juga 1 ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai abu juga boleh ditambahkan ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang kebetulan tanahnya itu tanah liat, teman-teman bisa lebih membanyakkan sekamnya ataupun serbuk kayunya seperti itu ya teman-teman, karena biasanya tanah liat itu cenderung lebih padat ya. Jadi intinya kita membuat media tanam yang ringan atau istilahnya poros, dia kalau disiram tidak becek seperti itu ya, tidak menggenang airnya. Oke teman-teman, yang pertama kita isikan dulu potnya. Baik teman-teman, setelah potnya terisi penuh, hampir penuh ya, kita tinggali kira-kira 5 cm. Nah kemudian kita korek kembali lubangnya kira-kira 1 jengkal ya, lebih kurang. Nah kemudian kita berikan pupuk di bagian bawah sini berupa urea kira-kira 1 sendok ya. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan, ini kita tutup dulu ya seperti ini, kita tutup aja sedikit. Kemudian kita tambahkan MKP setengah sendok seperti ini, atau teman-teman bisa menggantinya dengan NPK ya. Kemudian kita tutup lagi menggunakan
pupuk kandang ya teman-teman. Ini adalah kohe kambing, pupuk kandang dari kotoran kambing yang sudah difermentasi ya. Kita tutup seperti ini. Nah, kemudian kita ukur polybagnya kira-kira setara atau di bawah ini sedikit aja. Nah, setelah pas, kemudian kita akan buka polybagnya. Oke, teman-teman buka polybag bagian bawah agar tanahnya tidak pecah ya, seperti ini. Kemudian atur posisinya supaya tegak berdiri seperti ini. Kemudian teman-teman timbun menggunakan pupuk kandangnya ya, seperti ini. Tinggal kita cabut pelan-pelan. Kemudian di sini ada polybag kecilnya teman-teman, kita buka aja. Kemudian kita siram, biasanya tanahnya akan turun, dan jika nanti memang turun tinggal kita tambah lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia tidak menahan air ya, tidak becek itu. Nah, nanti kita akan tambah teman-teman, ini kurang karena dia turun ya. Nah teman-teman, biasanya semakin lama medianya ini akan semakin bagus ya teman-teman, karena nanti terjadi pembusukan pada bahan-bahan organik yang kita berikan tadi. Contoh seperti ini ya teman-teman, ini sudah benar-benar jadi. Nah, seperti ini, lembur sekali ya, ringan sekali. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah perawatan. Nah, kemudian bagaimana perawatannya? Tentu saja kita harus menyiraminya setiap hari ya, kecuali memang jika turun hujan. Jika memang tidak hujan, maka sirami tanaman kita setiap hari, tetapi jangan terlalu banyak. Jadi usahakan tanahnya itu hanya sekedar lembab ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemupukan rutin ya teman-teman. Nah, kira-kira 1 minggu ke depan kita sudah bisa menggunakan atau melakukan pemupukan. Nah, itu tergantung teman-teman, apakah teman-teman memilih menggunakan NPK atau pupuk tunggal, atau mungkin juga teman-teman memilih untuk menggunakan pupuk-pupuk organik seperti itu. Itu pilihan ya teman-teman. Tapi saya sarankan jika teman-teman ingin agar supaya cepat berbuah, teman-teman gunakan pupuk yang mengandung P dan K. Bisa menggunakan fosfat dan kalium, yaitu MKP ya. Jadi setiap minggu teman-teman berikan MKP kira-kira setengah sendok aja, dikocorkan boleh atau disemprotkan boleh. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Nah, nanti ada kira-kira 4 kali penggunaan MKP, baru teman-teman bisa gunakan urea atau nitrogen ya, seperti itu. Itu jika teman-teman ingin agar supaya tanamannya cepat berbuah. Namun sebaliknya, jika teman-teman ingin membesarkan dulu tanamannya, jadi teman-teman jangan dulu sering-sering menggunakan fosfat dan kalium. Jadi teman-teman lebih kepada sering-sering menggunakan pupuk-pupuk yang berisi nitrogen ya, contohnya urea misalkan seperti itu, atau pupuk-pupuk organik yang mengandung nitrogen. Kemudian teman-teman nanti bisa juga menambahkan sesekali pupuk SS ya, atau sulfur, karena itu bagus sekali untuk pembesaran batang ya teman-teman. Jadi tentukan dulu teman-teman ingin agar cepat berbuah atau ingin membesarkannya dulu. Saya pikir besarkan dulu, jika nanti tanamannya sudah tahan kira-kira untuk berbuah, barulah kita bisa melakukan pembuahan ya, seperti itu. Saya pikir nanti kedepannya kita akan berbagi lagi tentang perawatan tanaman mangga ini. Namun saya pikir untuk kali ini itu dulu, nanti terlalu banyak teman-teman pusing sendiri mendengarnya. Jadi ya, saya pikir itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.